Untuk soal pertama, jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X display yang dipajang sudah discontinue. Produk text display yang dipajang sudah discontinue ya Kak. Untuk pertama kita konfirmasi ke MP brand tersebut, terus memastikan bahwa unitnya itu masih bagus tanpa ada cacat sedikit pun. Terus kita cabut untuk dari meja displaynya, kita pasang display tipe yang baru. Terus kita konfirmasi lagi ke MP-nya apakah itu dikembalikan ke BJM. Jika memang kata MP-nya dikembalikan, kita ITR ke BJM. Oke, kita lanjut ya. Untuk soal kedua, apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok? Langkah pertama kita konfirmasi dulu ke MP-nya apakah itu barang gift yang tidak masuk ke stok atau barang yang memang stok gitu Mbak. Kan biasanya kalau gift itu ada ke tim accounting bahwa stok barang itu tidak masuk ke stok. Oke, kita lanjut ya untuk soal ketiga. Ya. Apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Untuk langkah pertama, saat jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut, kita coba hubungin lagi customer yang sebelumnya mengkip itu. Jika memang tidak ada respon atau tidak ada kepastian, bisa kita jual untuk customer yang baru. Karena itu kan tidak ada DP juga. Kalau ada kepastian untuk customer yang memesan itu gimana? Setidaknya kita harus memintakan DP dulu Kak. Oke, kita lanjut ya untuk soal keempat. Demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Untuk langkah pertama, kita harus meminta kejelasan dari promotornya kenapa bisa barangnya itu baret, karena kan saat kita menyerahkan itu barangnya bagus. Jika memang itu kelalaian promotornya, kita bisa beri teguran dan kita bisa melaporkannya kepada store manager dulu. Sebagai tindakan lanjutnya itu diserahkan kepada store manager. Oke, lanjut untuk soal terakhir. Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendP unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Untuk langkah pertama, kita terima dulu uangnya. Terus kita pastikan stoknya itu ada ready. Terus jika sudah, kita harus membuat ARDP di sistem supaya terdata di sistem. Dimasukkan sesuai nominal DP-nya. Dan seterusnya bila sudah diambil barangnya, ARDP-nya kita tarik supaya di penginputan HP yang baru itu sesuai harganya. Oke, untuk pertanyaan sudah selesai ya Kak. Dari jawabannya tadi tuh ada yang perlu dikoreksi. Untuk soal pertama tadi mengenai jelaskan secara rinci yang harus kalian lakukan apabila produk X display yang dipajang sudah discontinue. Yang pertama bisa kita periksa terlebih dahulu mulai tipenya, image sama box handphone-nya, kelengkapannya. Terus setelah itu bisa kita cek kondisinya apakah masih layak atau ada kerusakan. Jika ada kerusakan bisa melapor ke tim PM terkait untuk tindakan berikutnya. Terus lanjut untuk soal kedua,
mengenai apa yang harus dilakukan apabila kalian menemukan stok barang yang saat dicek tidak terdata ke dalam sistem sebagai stok. Yang pertama bisa kita lakukan pengecekan di sistem SAP, di Inventory Audit Report. Itu bisa kita cek, memastikan apakah barang tersebut sudah di-input atau belum. Setelah itu, koordinasi ke tim PM terkait apakah unit ini merupakan barang stok jual atau sebagai gift. Terus yang terakhir bisa kita konfirmasi ke SM atau accounting untuk tindakan selanjutnya. Untuk soal ketiga tadi mengenai apabila ada barang pesanan customer yang tanpa melakukan DP namun sudah 3 hari tidak ada konfirmasi dari customer, baik itu dari via chat maupun via telepon, apa saja yang harus kalian lakukan jika ada customer yang ingin membeli barang tersebut? Untuk jawabannya tadi sudah betul aja. Terus kita lanjut untuk soal keempat mengenai demo Oppo Reno 15 5G dengan kondisi bagus diserahkan kepada promotor agar bisa dipajang. Namun saat promotor mengembalikan handphonenya dalam kondisi lecet. Sebagai seorang staf gudang, apa saja tindakan yang harus kalian lakukan saat mengalami permasalahan tersebut? Untuk jawabannya tadi juga sudah betul untuk soal keempat. Jadi kita lanjut untuk soal terakhir mengenai Didi ingin membeli handphone, namun Didi ingin melakukan pengambilan handphone di esok hari dan mendp unit tersebut. Apa saja yang harus kalian lakukan apabila menerima uang DP dari Didi? Tadi betul, yang pertama itu bisa kita input di ARDP terlebih dahulu dengan nominal yang dibayarkan. Setelah itu juga wajib memisahkan barang DP tersebut dan memasukkan ke gudang KIP ya. Tadi yang terakhir ketinggalannya. Ya, aku bangkit ya. Ya, itu aja sih dari penjelasannya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Oke, kalau sudah jelas untuk tesnya sudah selesai ya. Terima kasih.